Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Bawaslu Bicara, bincang cerdas seputar demokrasi. Saya Yeni Marito Marpaung. Pada kali ini kita mengusung tema di balik meja Divisi Penanganan Pelanggaran. Tentunya Sobat Demokrasi di luar sana mengetahui bagaimana hasil akhir dari sebuah laporan masuk yang berproses di Bawaslu Kabupaten Banjar. Namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana tantangan hambatan yang dihadapi oleh pengawas pemilu dalam menangani laporan tersebut. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Wahyu SMK. Halo Pak, selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat pagi Mbak Yeni. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan selalu semangat. Semangat terus. Mungkin ini pertanyaan pembuka dan pertanyaan pertama Pak. Apa tantangan yang paling berkesan Pak pada saat menghadapi pemilu tahun 2024? Oke, jadi kalau kita bicara tantangan ya tentu kita harus melihat dulu bagaimana proses ya di dalam pemilu itu sendiri. Jadi Bawaslu itu bekerja tentu berdasarkan undang-undang pemilu yang mana memberikan kewenangan, yang mana dalam hal kewenangan tersebut Bawaslu bekerja sesuai dengan tahapan. Jadi ada sekitar 11 tahapan ya di dalam undang-undang pemilu yang mana tentu di dalam setiap tahapan tersebut terdapat potensi pelanggaran. Tentunya di divisi penanganan pelanggaran ini dengan panjangnya tahapan pemilu ini tentunya akan berdampak juga dalam hal tadi adanya potensi-potensi pelanggaran. Nah, tentu di dalam hal bagaimana kita mencegah agar potensi pelanggaran itu tidak terjadi, tentu kita membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Nah, disinilah salah satu titik tantangan yang ada di kita di Bawaslu Kabupaten Banjar ini adalah terdapat tantangannya karena sumber daya manusia yang ada di Bawaslu ini sangat terbatas Mbak Yeni. Nah, ini salah satu tantangan yang kita hadapi di Bawaslu Kabupaten Banjar dengan minimnya sumber daya manusia yang ada. Kalau bisa diceritakan Pak mengenai pelanggaran pemilu tahun 2024, apakah Divisi Penanganan Pelanggaran menangani sidang atau sidang administratif atau sidang adjudikasi Pak? Oke, jadi pada saat tahapan pemilu ya di 2024 itu, jadi kita ini ada menerima laporan. Nah, kemarin itu ada menerima laporan, bahkan laporan itu tidak hanya satu, jadi ada berbarengan, ada hampir lebih dari satu, ada 2-3 laporan yang masuk. Nah, pada saat itu waktunya itu berbarengan, laporan itu hanya berjarak 2 hari. Nah, tentu tadi dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia ini, apalagi perlu diketahui Mbak ini kita di Kabupaten Banjar ini kan luas wilayahnya ya, sekitar 20 kecamatan. Nah, ini dengan keterbatasan sumber daya manusia ini tentu ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi ya. Apalagi pada saat tahapan ini karena berbarengan ya, ada rapat koordinasi ya, baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi sampai kabupaten. Nah, ini kadang waktunya itu berbenturan. Nah, yang mana masuk laporan ternyata komisioner atau SDM yang ada di Bawaslu ini sedang tidak berada di tempat. Nah, ini yang akhirnya menjadi suatu kendala ya, karena kita ini juga dituntut profesional, dikejar waktu ya, karena tahapan itu ada waktu-waktu yang harus segera ditangani laporan tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan dan juga bisa dikatakan berdampak kepada nanti kinerja dari Bawaslu itu sendiri. Kalau selain tantangan Pak, tentunya kan ada peristiwa-peristiwa yang paling diingat oleh Bapak sendiri selaku Korbit Penanganan Pelanggaran. Bisa diceritakan Pak kepada Sobat Demokrasi apa peristiwa yang
sejauh ini yang masih Bapak ingat pada saat penanganan pelanggaran pemilu maupun pilkada tahun 2024, Pak? Oke, jadi menarik juga Mbak ya ini karena kita ini lembaga baru ya. Jadi di Bawaslu Kabupaten Banjar ya ketika yang namanya tahapan pemilu ini berbeda dengan tahapan pilkada ya atau pemilihan. Karena di dalam pemilu itu ada namanya proses persidangan, Mbak. Jadi ketika ada laporan misalnya ada dugaan pelanggaran administrasi, nah itu biasanya dilakukan dengan proses persidangan. Jadi ketika laporan masuk, kemudian dilakukan kajian awal, ketika memenuhi syarat formil maupun material, maka akan diregister. Nah, inilah nanti ditentukan prosesnya akan dilakukan proses persidangan. Nah, pada saat itu yang menarik Mbak Yeni ya, jadi di 2024 itu ada laporan dugaan pelanggaran administrasi. Kebetulan kita Bawaslu Kabupaten Banjar ini belum memiliki ruangan persidangan Mbak Yeni. Jadi karena kantor kita ini dapat dikatakan belum representatif ya, tidak memiliki ruangan persidangan, akhirnya kita meminjam ruangan. Ya, jadi kemarin itu ada peminjaman di ruangan Kesbangpol Kabupaten Banjar, kemudian juga kita sidang di meminjam ruangan di Bawaslu Provinsi. Nah, ini yang memobilisasi dari baik itu SDM kita maupun juga bagaimana menghadirkan para pihak di dua tempat yang berbeda. Apalagi ketika ruangannya dipakai, misalnya waktu itu dipakai oleh Kesbangpol, akhirnya kita harus pergi ke Banjarmasin meminjam ruangan di provinsi. Nah, yang menariknya apa pada saat proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi itu terjadi pada hari Jumat kalau tidak salah Mbak Eni ya. Jadi kita itu waktu bersidang ya tiba-tiba ada kejadian gempa bumi, Mbak. Oh, gempa Wah, bumi. ini yang kita itu para pimpinan sidang pada saat itu saling toleh menoleh Mbak. Kenapa ini Pak? Saya kira saya aja yang merasa gedung itu bergerak, ternyata semuanya pada merasa juga. Akhirnya ada yang teriak, ada gempa katanya. Wah, langsung seketika semuanya pada keluar pada ruangan di gedung Kesbangpol. Kan kebetulan ruangannya itu ada di lantai 2. Nah, karena hari Jumat ya kan, kita takut juga jangan-jangan ini kiamat kecil ya kan. Karena percayaan kita kalau kiamat itu kan di hari Jumat ya kan Mbak. Nah, jadi bisa jadi oh ini terjadi kiamat nih nanti ya. Akhirnya kita pada bubar keluar dari ruangan persidangan. Akhirnya dipending dulu itu persidangan pada saat itu, Mbak. Nah, itu yang pengalaman menarik, Mbak, pada saat persidangan. Satu sisi kita kekurangan ruangan sidang, akhirnya kita bolak-balik pergi ke Kesbangpol, pergi ke provinsi ya. Satu sisi pada saat itu kejadian gempa bumi. Nah, ini salah satu yang agak yang selalu teringat pada saat persidangan itu, Mbak. Berarti kalau bisa saya simpulkan cukup banyak hambatan, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, khususnya divisi penanganan pelanggaran. Yang pertama tadi ada SDM-nya yang masih terbatas, kemudian yang kedua sarana dan prasarana yang belum memadai, terus ada yang ketiga peristiwa yang paling diingat ya Pak, itu ada gempa pada saat sidang administratif. Betul. Sebenarnya Pak, kita tuh perlu menyampaikan ke orang di luar sana, ke masyarakat sobat demokrasi, mengapa mereka perlu mengetahui hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Banjar. Kalau Bapak bisa menyampaikan kepada mereka alasan apa yang bisa Bapak sampaikan supaya mereka itu mengetahui dan memaklumkan bahwa di proses yang ada di Bawaslu ketika laporan masuk itu ternyata banyak tantangan dan hambatannya Pak. Silakan. Oke, jadi kalau bicara mengenai keadilan elektoral ya atau electoral justice, memang Bawaslu itu ya dituntut ya untuk bekerja itu menghadirkan ya tidak hanya berbicara mengenai keadilan prosedur. Nah, tapi juga bagaimana Bawaslu itu menjaga ya keadilan elektoral ini berkenaan dengan hak-hak daripada peserta pemilu ya,
bagaimana memastikan bahwa setiap proses pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, disinilah ya kita satu sisi dituntut untuk bekerja secara profesional, menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya bagi peserta pemilu. Nah, namun juga satu sisi kita memiliki keterbatasan. Ya, tadi berkenaan dengan sumber daya manusianya, ya berkenaan dengan sarana dan prasarana. Akhirnya kita ya harus bisa ya menjelaskan kepada para pihak ya bahwa inilah keterbatasan kita. Tapi dengan keterbatasan ini kita tetap melayani, kita tetap berupaya untuk menghadirkan yang namanya keadilan, menghadirkan bagaimana keinginan ya dari para pihak ini supaya mereka tetap terlayani dengan sebagaimana mestinya. Nah, kita apa namanya mengetahui ya bahwa yang namanya prosedur di dalam penegakan hukum pemilu ini ya tidak serta-merta setiap proses itu langsung dapat ditindaklanjuti. Misalnya tadi pada saat adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran itu tidak serta-merta langsung disidangkan. Nah, tapi ada proses pemeriksaan dulu, Mbak. Nah, jadi sebelumnya itu harus ada rapat pleno pimpinan yang menentukan ini laporan ini sudah memenuhi syarat formil atau tidak. Nah, syarat formil maupun syarat materinya terpenuhi atau tidak. Nah, ketika tidak terpenuhi, otomatis itu tidak diregister atau tidak diregistrasi sehingga tidak bisa ditingkatkan ke tahapan untuk persidangan. Nah, namun beberapa laporan yang kita terima ya hampir setiap laporan yang dimasukkan ke Bawaslu Kabupaten Banjar apabila terdapat kekurangan syarat formil ataupun materi kita sampaikan kepada para pihak dan untuk melengkapi supaya laporan tersebut tidak hanya sebatas informasi awal yang nantinya sulit bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti karena keterbatasan bukti-bukti yang disampaikan sehingga ketika laporan tersebut benar-benar akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan proses persidangan. Nah, inilah ya kita mengharapkan ya kerja-kerja Bawaslu ini tidak bisa bekerja sendirian atau Bawaslu saja yang bekerja, tapi harus ada peran serta masyarakat. Nah, jadi ketika ada dugaan pelanggaran di wilayahnya atau di daerah sekitarnya, ya apalagi sekarang zaman era digital ya, yang namanya ada alat bukti elektronik itu diakui. Nah, jadi bantuan dari masyarakat ketika adanya dugaan pelanggaran dengan foto, dengan video itu juga membantu nanti Bawaslu untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut, Mbak. Jadi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bapak Wahyu. Kami mengucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, Mbak. Sobat Demokrasi, semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan keilmuan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya sekedar melihat hasil akhir, tapi bagaimana kemudian proses kerja keras dan integritas para pengawas pemilu di balik layarnya. Demikian podcast kita pada kali ini. Saya Yeni Marita Marpaung pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast Bawaslu Bicara berikutnya. Salam Salam. awas.